Daerah utara bisa dibilang daerah konflik, karena belum ada kekuatan yang mampu menyatukan. Para pemimpinnya rata-rata kelas bumi yang berdaulat, jadi masih merasa mampu bersaing satu sama lain. Peperangan ini adalah sarana untuk saling menguasai. Nine Nether memutuskan untuk menargetkan Sekte Sihir Guntur, ini sekte paling kuat. Alasannya menargetkan ini untuk Mu Chen, ada sesuatu untuk dia di sana. Sekte Sihir Guntur. Ketika pasukan wilayah Daluo memasuki wilayah Sekte Sihir Guntur, mereka terkejut karena tidak bisa dihadang dengan serangan balik. Yang juga mengejutkan, adalah fakta bahwa kota-kota di sepanjang jalan telah mengangkat semua pertahanan mereka. Situasi yang tidak biasa ini juga membingungkan bagi Nine Nether dan Mu Chen. Namun, mereka segera menyadari bahwa Sekte Sihir Guntur tidak mundur karena ketakutan, tetapi mengontrak semua kekuatan mereka, sehingga mereka kemudian dapat menyatukan mereka untuk menciptakan kekuatan ledakan pada saat-saat kritis, seperti badai. Sepertinya mereka berniat melakukan pertempuran terakhir dengan kita di kaki Gunung Sihir Guntur. Nine Nether tersenyum acuh tak acuh, tanpa jejak ketakutan di matanya. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, menandakan pasukan untuk terus maju. Setelah setengah hari, kecepatan gerak maju pasukan akhirnya melambat, karena dataran di depan mulai berakhir. Yang ada di depan hanyalah langit yang gelap, pegunungan, dan gemuruh guntur yang terus bergema di udara. Guntur tidak datang dari langit, tetapi dari kedalaman bumi. Saat bergemuruh, itu menyebabkan bumi berguncang terus-menerus. Sebuah gunung hitam yang menjulang tinggi berdiri seperti raksasa di depannya. Bukit yang gelap itu memiliki kekuatan yang besar, sepertinya tidak bisa dihancurkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Di belakang tempat pasukan 9 Nether berdiri dengan tenang, cahaya dan bayangan luas menyapu, membentuk-bentuk kipas dan pagar di daerah tersebut. Ini adalah pasukan bawahan wilayah Daluo. Mu Chen berdiri di depan pasukan 9 Nether, matanya menyipit ke gunung besar. Meskipun ada kekuatan guntur yang dahsyat yang menembus dunia, dia bisa merasakan samar-samar bahwa ada juga fluktuasi energi spiritual kuat yang tak terhitung jumlahnya hadir. Bagaimanapun, ini adalah markas besar dari Sekte Sihir Guntur. Nine Nether mengangkat pandangannya, saat suaranya yang tajam dan dingin terdengar. Karena kamu sudah bersembunyi begitu lama, kupikir tidak ada gunanya kamu terus bersembunyi. Haha, Lord Nine Nether memang layak, dan benar-benar seorang pahlawan wanita. Saat 9 Nether selesai berbicara, ada gemuruh guntur yang bergema di langit dan bumi, disertai dengan ledakan petir yang tiba-tiba meledak di Gunung Sihir Guntur. Guntur dicurahkan. Akhirnya, dalam cahaya yang menyilaukan, siluet yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara. Fluktuasi energi spiritual yang sebelumnya ditekan meledak dalam rentetan, menyebabkan bahkan langit dan bumi menjadi redup jika dibandingkan. Lebih dari setengah sosok di langit tidak sesuai dengan Sekte Sihir Guntur. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa mereka bukan anggota sekte tersebut. Melihat pemandangan itu, Sekte Sihir Petir dan 9 Nether telah memikirkan strategi serupa. Saat 9 Nether mengumpulkan kekuatan pengikut lainnya untuk mengepung dan memusnahkan Sekte Sihir Guntur, Sekte Sihir Guntur juga mengumpulkan kekuatan lain untuk memberikan pukulan fatal terhadap Istana 9 Nether. Di medan perang di arena Barat Daya, 7 dari 10 pasukan berkumpul di sini, membuat barisan yang cukup untuk memulai perang skala besar. Mu Chen melihat ke arah tengah, di mana kekuatan guntur dan kilat mengamuk paling hebat di langit dan bumi, hanya untuk melihat sosok melayang di udara di tengah percikan. Petir dan guntur. Dia adalah pria berbadan tegap dan berlapis baja. Lengannya terlipat di sekitar dadanya, dan seluruh ruang di sekitarnya berkilauan dengan guntur abu-abu dan hitam, disertai dengan rasa penindasan yang kuat, yang meresap dan menyelimuti langit dan bumi. Sosok itu tidak lain adalah pemimpin klan, Qin Tiangang. Siapa lagi yang memiliki kekuatan sebesar ini? Banyak di antara pasukan wilayah Daluo gelisah melihat sosok besar ini, yang sangat mirip dengan Dewa Iblis. Bagaimanapun, reputasi Qin Tiangang dari Sekte Sihir Petir cukup terkenal. Bahkan, sampai batas tertentu, itu bahkan melampaui 9 Nether. Saya sudah lama mendengar bahwa Lord Nine Nether itu indah. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, Anda pasti layak atas reputasi Anda. Namun, pertempuran dilakukan oleh laki-laki, dan dengan wajah secantik milikmu, aku tidak tahan untuk menyentuhmu. Qin Tiangang menatap 9 Nether, saat tawanya yang riuh bergemuruh seperti guntur.
Setelah mendengar kata-katanya, 9 neter tersenyum tipis, sebelum melangkah maju perlahan. Dengan setiap langkah, jeritan nyaring terdengar di udara dan gelombang energi spiritual yang menakutkan meresap ke langit dan bumi. Kemudian, langit di belakangnya berubah menjadi burung gereja hitam besar obsidian. Teriakan yang jelas dan tajam terdengar lagi, menyebabkan aura menindas Qin Tiangang menghilang. 9 burung Netherworld. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke burung gereja hitam obsidian besar. Meskipun banyak yang tahu bahwa 9 Neter adalah anggota dari klan 9 Neter, mereka tidak menyadari bahwa dia telah berhasil berevolusi menjadi makhluk dewa. Murid Qin Tiangang berkontraksi saat melihat burung gereja obsidian besar, ekspresinya berubah serius. Dia sangat meremehkan wanita ini. 9 Neter hanya penguasa kelas 4, dan bahkan dengan kekuatan binatang ilahi, penguasa kelas 5 masih akan menemukan prestasi seperti itu sulit untuk dilakukan. Lord 9 Neter, apakah Anda berniat untuk bentrok langsung dengan Sekte Sihir Petir? Qin Tiangang bertanya dengan serius. Kamu harus tahu kalau pertarungan ini tidak akan memberimu banyak keuntungan. Juga, bahkan jika kita bentrok, ada lebih banyak target yang lebih baik dari kita. Petik 2. Mengapa? Apakah kamu takut sekarang? 9 Neter tersenyum mengejek. Jika kamu tidak ingin bertarung, serahkan saja Gunung Sihir Guntur, maka aku akan membiarkanmu pergi. Tatapan Qin Tiangang terasa dingin, saat dia berkata, saya cukup baik untuk memberi Anda kesempatan untuk mundur, tetapi Anda cukup berani untuk menolaknya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami penurut seperti itu? Petik 2. Pusovers atau tidak, kita harus berjuang untuk mengetahui itu, jawab 9 Neter acuh tak acuh. Sepertinya kau sangat ingin mencari masalah dengan Sekte Sihir Guntur. Baiklah, jika aku memusnahkan istana 9 Neter dalam pertempuran ini, itu akan memperkuat reputasi sekte kita. Qin Tiangang mengejek dengan dingin, hawa dingin yang menakutkan muncul di tatapannya. Dia sangat sadar bahwa, jika mereka menghancurkan istana 9 Neter, itu akan membantu meningkatkan reputasi mereka. Mereka kemudian akan memiliki peringkat yang sama dengan lembah 10.000 pedang, sekte mayat iblis, dan langit yang berduka, sehingga menjadi kekuatan teratas keempat di wilayah 100 pertempuran. Ambisi inilah yang mendorongnya untuk mengumpulkan kekuatan yang tersebar untuk memulai persiapan pertempuran terakhir dengan istana 9 Neter di kaki Gunung Sihir Guntur. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kekayaan untuk menikmati itu, kata 9 Neter dengan tenang, sambil menatap Qin Tiangang. Karena kamu telah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama, terlepas dari trik apapun yang kamu miliki untuk pertempuran ini, istana 9 Neter dengan senang hati akan membawamu. Betulkah? Qin Tiangang mendengus dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang berdiri di belakang 9 Neter. Dia tersenyum. Saya mendengar bahwa istana 9 Neter telah menimbulkan badai di wilayah Daluo baru-baru ini. Jadi, orang ini pasti komandan baru istana 9 Neter. Petik 2. Hehe. Aku Mu Chen, senang bertemu denganmu, pemimpin klan Qin. Mu Chen mengepalkan tinjunya sebagai salam dan tersenyum. Saya telah mendengar bahwa pasukan 9 Neter agak terkenal baru-baru ini. Qin Tiangang tersenyum dan menatap Mu Chen, seolah-olah dia adalah ular berbisa yang menyemburkan lidahnya. Dulu, aku pernah mendengar bahwa pasukan 9 Neter hanyalah sekelompok orang tak berguna yang tidak berguna. Jadi, saya ingin tahu apakah hal-hal yang Anda buat sebelumnya benar atau salah. Petik 2. Apa yang ingin dilakukan oleh pemimpin klan Qin? Mu Chen tersenyum dan bertanya. Qin Tiangang melambaikan tangannya, ekspresinya dingin. Gemuruh. Di belakangnya, di tengah kilatan petir kelabu dan hitam, gemuruh rendah menggelegar, sebelum dengan cepat menghilang. Sebuah pasukan yang mengenakan baju besi abu-abu dan hitam muncul diam-diam di belakang Qin Tiangang. Dengan kemunculan pasukan ini, aliran fluktuasi memancar dalam hiruk-pikuk. Mereka tampak seperti mata binatang buas saat mereka bersinar di bawah baju besi hitam. Itu jemaah sihir petir Sekte Sihir Guntur, pasukan yang juga memiliki reputasi baik. Tang Bing, yang berdiri di belakang Mu Chen, menjelaskan dengan serius. Mu Chen mengangguk, karena dia memiliki pemahaman tentang Sekte Sihir Guntur sebelum dia tiba di sana. Dengan demikian, dia secara alami tahu tentang pasukan yang dikenal sebagai Sidang Sihir Guntur. Ini adalah pasukan yang telah dilatih dengan hati-hati oleh Sekte Sihir Guntur. Sampai batas tertentu, kemampuan tempur mereka tidak lebih lemah dari pasukan 9 Neter.
Mu Chen menatap jemaah sihir guntur. Tatapannya kemudian terfokus pada sosok, yang baru saja melangkah keluar untuk berdiri tepat di depan. Sosok itu mengenakan jubah abu-abu dan hitam dan rambut panjangnya tidak terawat, memberinya aura liar dan tak terkendali. Wajahnya tampan, tetapi bibir tipisnya tampak seperti diukir dengan pisau. Hehe, saya Qin Ling, seorang tetua dari Sekte Sihir Guntur. Sosok itu tersenyum sopan pada Mu Chen. Namun, mata Mu Chen menyipit saat mendengar nama ini, karena dia pasti pernah mendengar tentang Qin Ling. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari dua tetua agung dari Sekte Sihir Guntur, dan kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa kelas 3. Dia juga komandan jemaah sihir petir. Rupanya, di bawah komandonya selama bertahun-tahun, mereka telah menjarah banyak kota di wilayah Daluo. Beberapa pasukan bawahan bahkan telah dihancurkan olehnya. Memang, dia dianggap sebagai sosok yang sangat keji. Oh, saya telah mendengar tentang Anda. Nyatanya, hanya mendengar namamu terasa seperti guntur telah menembus gendang telingaku. Mu Chen tersenyum dengan gigi terkatup. Hehe. Nah, kita telah mendengar banyak tentang pencapaian agung dan mengesankan dari Komandan Mu Chen. Kami, kelompok sihir petir, belum pernah melenyapkan lawan terkenal seperti itu sebelumnya, jadi sepertinya kami harus memanfaatkan kesempatan ini. Qin Ling tersenyum, sama-sama memalsukan ketulusan. Aku takut sidang sihir petir tidak lagi ada di wilayah 100 pertempuran lagi, Mu Chen tersenyum dan menjawab. Meskipun kedua belah pihak tersenyum, mereka saling bertukar dalih, bahkan sampai dijiwai dengan niat membunuh. Setelah mendengar pertukaran ini, bahkan banyak kekuatan di langit dan bumi bergetar, sepertinya perang ini tidak terhindarkan. Tuan 9, Neter, biarkan aku menyaksikan hari ini kekuatan burung 9 Netherworldmu. Tawa Ryu Qin Tiangang, seolah-olah itu adalah petir, mengguncang langit dan bumi. Tatapannya berubah menjadi dingin. Kemudian, dengan langkah yang berat, dia membubung ke langit, berteriak, Qin Ling, musnahkan pasukan 9 Nether ini. Ya, pemimpin klan. Qin Ling tersenyum dan mengepalkan tinjunya, menatap Mu Chen, seolah-olah dia adalah kucing yang menatap tikus. Roh pertarungan sihir guntur, gemuruh. Guntur mengguncang langit dan bumi saat sosok Qin Tiangang berubah menjadi pelangi bergemuruh yang melonjak ke langit dengan fluktuasi energi spiritual yang liar dan tak tertandingi beriak di dunia. Nine Nether mengangkat kepalanya, dan kilatan dingin bersinar di matanya yang menyipit saat dia menatap pelangi yang bergemuruh. Dia berbalik untuk melihat Mu Chen dan berkata, aku akan menangani Qin Tiangang dan menyerahkan jemaah sihir petir padamu, kalau begitu. Satu-satunya pasukan yang memiliki kesempatan untuk bertarung langsung adalah pasukan 9 Nether, karena pasukan lain jauh lebih rendah daripada jemaah sihir petir. Serahkan padaku. Mu Chen sedikit mengangguk. Terlepas dari kenyataan bahwa kemampuan Qin Ling berada di level penguasa kelas 3, untungnya, Mu Chen telah naik ke peringkat penguasa kelas 2. Berkenaan dengan kendali atas semangat juang, Mu Chen yakin bahwa dia tidak kalah dengan Qin Ling. Aku akan menjaganya secepat mungkin. Nine Nether mengangguk dan tanpa ragu-ragu, dia pindah ke burung gereja obsidian besar di belakangnya. Burung pipit itu menjerit panjang sebelum mengipasi sayap awannya dan menyebabkan angin kencang bertiup kencang ke langit dan bumi. Siluetnya yang besar berubah menjadi sinar cahaya hitam dan membumbung tinggi ke langit. Qin Tiangang berdiri tinggi di tengah langit pada ketinggian yang kira-kira puluhan ribu kaki di atas tanah. Angin dingin yang menusuk bertiup di sekelilingnya. Hanya penguasa yang kuat yang berani terlibat dalam pertempuran sengit di lingkungan itu. Dia melipat tangannya di depan dadanya saat dia melihat ke arah burung Netherworld besar yang mengepakkan cloud wings-nya. Dia kemudian fokus pada sosok langsing di atas burung pipit sebelum tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya. Percikan petir hitam keabu-abuan muncul dan meluncur di tubuhnya seperti ular sanca. Wus-wus. Saat percikan petir berkedip, tubuh Qin Tiangang tampak membesar. Secara umum, orang yang mengolah teknik ilahi berbasis petir akan memiliki fisik yang lebih kuat. Qin Tiangang mirip dengan Mu Chen, karena keduanya telah mengembangkan fisik mereka. 9 istana Nether telah memilih untuk menargetkan Sekte Sihir Guntur. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Anda semua buta. Qin Tiangang menyeringai dingin saat dia melirik 9 Nether. Setelah mendengar ini, 9 Nether tidak membuang waktu untuk membalas. Dengan gerakan ringan, burung Netherworld mengeluarkan teriakan panjang, dan saat mengepakkan sayapnya,
Energi spiritual yang kuat melonjak keluar, berubah menjadi bulu hitam yang menyelimuti Qin Tiangang seperti hujan deras dalam badai petir. Keterampilan yang tidak signifikan, Qin Tiangang mengepalkan tinjunya, dan percikan abu-abu dan hitam dari guntur dan kilat meledak, membentuk lingkaran petir sebagai penghalang pertahanan. Saat bulu-bulu hitam itu bersentuhan dengan penghalang, mereka hancur menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Apakah itu? Seringai muncul di bibir merah Nine Nether. Menunjuk jarinya, sehelai bulu yang dikelilingi oleh api ungu tiba-tiba meledak menjadi penghalang petir. Api ungu melonjak dan mengelilingi petir abu-abu dan hitam yang terjalin, membakarnya menjadi abu. Bulu-bulu itu seperti pedang paling tajam yang diarahkan langsung ke titik fatal di tengah dahi Qin Tiangang. Serangan sengit yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Qin Tiangang terpelintir, tetapi dia adalah penguasa kelas 5, dan dengan pukulan telapak tangannya, petir dan kilat muncul. Ledakan, aura pukulan dan bulu api ungu bentrok, dan fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebar dan mengamuk. Dalam sekejap, Qin Tiangang muncul ratusan kaki jauhnya. Saat dia melihat ke bawah untuk melihat telapak tangannya yang hitam hangus, ekspresinya berubah menjadi serius. Apakah kamu berpikir bahwa hanya dengan sedikit kekuatan petirmu, kamu bisa mengambil Flame Unperishable saya? Nine Nether mengejek dengan jijik. Huff. Qin Tiangang mendengus dingin. Dengan hentakan kakinya yang berat, petir kelabu dan hitam menyembur dari dirinya seperti lautan, dan dalam beberapa saat, awan berubah menjadi awan petir yang gelap. Bahkan kerumunan puluhan ribu kaki di bawah dapat dengan jelas merasakan gelombang fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Ketika penguasa kelas 5 benar-benar marah, kekuatan mereka memang cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Dengan tangan 9 Nether yang berkembang, energi spiritual hitam meletus dari tubuhnya, dan dalam gelombang hitam yang bergolak, api ungu melonjak, menyebabkan ruang terdistorsi dan melengkung secara intens. Dua kekuatan yang kuat dan menakutkan masing-masing menempati satu sisi langit. Bentrokan itu seperti tabrakan meteorit. Dua tatapan dingin terjalin di udara, dan di saat berikutnya, kedua siluet berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba tersapu. Di belakang mereka adalah rentetan energi spiritual yang kuat, mengalir dan bertabrakan satu sama lain seperti gelombang yang bergolak. Ledakan. Di langit, badai energi spiritual berkecamuk dalam hiruk-pikuk saat angin dingin yang menusuk mereda dengan dampaknya, dan dalam radius ratusan ribu kaki, energi spiritual dari kedua belah pihak meresap ke atmosfer. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi mendebarkan dan menegangkan. Di bawah mereka, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan kaget pada keributan di langit. Namun, beberapa dari mereka membagi perhatian mereka antara dua pesaing, karena Nine Nether dan Qin Tiangang sangat kuat, dan sulit untuk menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran. Sama seperti sulitnya menentukan kemenangan atau kekalahan di langit, konfrontasi di lapangan juga sangat penting. Kemenangan juga akan mempengaruhi Nine Nether dan Qin Tiangang karena dalam duel semacam itu, begitu sebuah pesta teralihkan, kemungkinan besar akan mengungkap kekurangan mereka. Semua orang mulai melihat ke arah dua sosok yang masing-masing memimpin pasukan 9 Nether dan guntur sihir guntur. Di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Qin Ling tersenyum pada Mu Chen dan berkata, karena pemimpin klan telah memberikan perintah, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi hari ini. Dia jelas sangat percaya diri, karena sidang sihir petir melebihi jumlah pasukan 9 Nether, dan untuk komandan, kemampuan Qin Ling melampaui Mu Chen sebagai penguasa kelas 3. Dikombinasikan dengan rekor pertempuran mempesona yang dia pimpin untuk dicapai oleh jemaat sihir petir selama bertahun-tahun, dia memiliki banyak alasan untuk membenci komandan baru, yang baru saja menjadi terkenal di wilayah Daluo. Saya khawatir komandan Qin Ling akan menganggap hasilnya mengecewakan. Mu Chen tersenyum dengan tenang di hadapan kepercayaan dirinya. Haha, kamu berani. Qin Ling mengacungkan jempol saat dia menyeringai dingin dan berkata, ini menarik. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya nanti. Aku benci orang yang hanya bicara. Petik 2. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, Qin Ling menginjak kakinya, sosoknya maju ke depan, dan di belakangnya, guntur bergemuruh di langit dan bumi saat sidang sihir petir berubah menjadi petir dan kilat, dan melonjak ke langit. Mu Chen mengangkat telapak tangannya saat melihat pemandangan di depannya. Hati-hati, Mu Chen. Tang Bing mengingatkannya dengan lembut, karena Qin Ling sudah berada di pangkat penguasa kelas 3 dan lebih kuat dari 4 komandan agung wilayah Daluo manapun. Meskipun kekuatan individu bukanlah elemen terpenting saat memimpin pasukan,
hal itu memiliki pengaruh yang signifikan. Aku akan menyerahkan semuanya padamu di sini. Mu Chen mengangguk. Medan perang telah dipisahkan menjadi 3 bagian. 9 Neter dan Qin Tiangang berada di satu bagian. Pasukan 9 Neter dan Sidang Sihir Guntur akan terlibat dalam pertempuran terakhir, jadi bagian itu adalah yang paling kacau, karena berbagai kekuatan dari kedua belah pihak berusaha untuk menekan satu sama lain. Yakinlah, mereka tidak akan dapat mengganggu Anda. Tang Bing tersenyum dengan tenang. Dia telah berkomunikasi dengan banyak kekuatan di pihak wilayah Daluo. Begitu huru hara dimulai, dia akan mengambil kendali situasi untuk sementara. Mu Chen melihat senyum percaya diri dan tenang gadis itu dan tidak berkata apa-apa lagi. Telapak tangannya yang terangkat tiba-tiba jatuh, dan tatapannya berubah menjadi sengit. Pasukan 9 Neter, berangkat. Iya, suara guntur bersorak dan bergema saat pasukan 9 Neter tiba-tiba naik, berubah menjadi kumpulan awan gelap, dan melonjak ke langit, akhirnya muncul di depan Sidang Sihir Guntur. Keinginan tempur yang agung meresap ke atmosfer. Dalam sekejap, Mu Chen muncul langsung di atas pasukan 9 Neter, dan semangat pertarungan 9 Neter yang agung berkumpul dan berkumpul seperti lautan hitam di sekitar tubuhnya. Qin Ling melirik Mu Chen dengan acuh tak acuh, mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang terdengar, roh pertarungan sihir petir. Di belakangnya, di bawah baju besi abu-abu dan hitam dari Sidang Sihir Petir, tatapan buas dan liar muncul di mata mereka saat gemuruh guntur mulai bergemuruh. Jatuh. Petir berkedip-kedip di antara langit dan bumi, saat roh pertempuran abu-abu dan hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit seperti ular sanca petir dan berkumpul di belakang Qin Ling. Pemandangan itu spektakuler dan luar biasa. Saya ingin melihat apa yang begitu hebat dari Komandan 9 Neter baru-baru ini di wilayah Daluo. Qin Ling tersenyum dan mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Mu Chen, yang berada jauh. Ledakan, semangat bertarung besar yang menggelegar dengan lebar ratusan kaki menyerbu seperti naga yang mengamuk. Kilatan cahaya terang yang menyilaukan menyebabkan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke arah keributan. Semangat bertarung yang menggelegar muncul di hadapan pasukan 9 Neter dalam sekejap. Namun, saat akan mendaratkan serangan brutal, roh pejuang hitam obsidian menyapu untuk melawannya, berubah menjadi perisai bulu. Jatuh. Bentrokan sengit di antara mereka menghasilkan hiruk-pikuk fluktuasi yang liar, tetapi perisai bulu yang tampaknya lemah tidak pernah putus atau terlepas. Itu hanya berangsur-angsur menghilang ketika semangat juang yang menggelegar habis sepenuhnya. Adegan itu menyebabkan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk memusatkan perhatian mereka. Dilihat dari skala dan angka, jelas bahwa Sidang Sihir Petir memiliki keunggulan lebih, karena semangat juang mereka lebih keras. Namun, serangan mereka dengan mudah ditolak dan diblokir oleh pasukan 9 Neter. Betapa hebatnya, saya mendengar bahwa Komandan Mu Chen telah mengalahkan 5.000 orang dari pasukan Hawk Darah dengan 1.900 penjaga dari pasukan 9 Neter. Hari ini, tampaknya rumor itu benar. Petik 2, sepertinya pemahaman dan kendali. Komandan Mu Chen terhadap semangat juang jauh melebihi komandan lainnya. Petik 2, di sisi wilayah Daluo, banyak orang kuat yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan segera menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka juga khawatir jika Mu Chen dikalahkan, itu akan mengalihkan perhatian 9 Neter, dan jika 9 Neter kalah, maka mereka pasti menderita kekalahan yang sangat memalukan. Ledakan. Di langit, Mu Chen dengan tenang melihat petir yang menghilang dalam sekejap. Segera dia mendongak. Mata gelapnya menatap Qin Ling dengan tatapan sengit melonjak di kedalaman mereka seperti pisau tajam. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat dengan tepat siapa yang akan menghancurkan yang lain. Dia menyulap segel dengan kedua tangan, dan di saat berikutnya, roh pertarungan 9 Neter yang agung meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa saat, langit menjadi gelap, dan bahkan suara gemuruh guntur yang liar dapat ditekan seluruhnya. Dia selalu tenang dan tenang, tetapi sekarang, dia akhirnya mulai mengungkapkan sisi jahatnya. Gangguan, roh pertarungan 9 Neter yang agung meraung di langit dan bumi. Tingkat kekuatannya tidak lebih lemah daripada yang dimiliki oleh Thunder Magic Chongregate. Lautan semangat juang menyapu tubuh Mu Chen. Dari kejauhan, tampak seperti air laut hitam melonjak dari celah spasial, berusaha menenggelamkan seluruh dunia. Menghadapi semangat juang yang begitu mendominasi, bahkan penguasa kelas 3 tidak akan berani untuk berbenturan langsung dengan kekuatannya. Qin Ling berdiri di udara.
Saat dia melihat semangat juang agung dari pasukan 9 meter, murid-muridnya menyusut. Tampaknya persis seperti yang diberitahukan kepadanya, bocah lelaki bernama Mu Chen ini memiliki rasa kendali yang tajam atas semangat juang. Jika dia tidak melakukannya, akan sangat tidak mungkin baginya untuk meningkatkan semangat juang 9 meter pasukan ke tingkat ini. Kilatan melintas di mata Qin Ling. Dengan hentakan kakinya, lapisan abu-abu dan hitam dari awan petir mengembun dari roh petarung sihir guntur yang ditumpuk di belakangnya. Guntur yang mengamuk mengguncang langit dan bumi. Momentum amukannya sangat kuat. Jangan perlakukan kami, kelompok sihir petir, sebagai orang bodoh tak berguna dari pasukan elang darah wilayah Daluo. Qin Ling mencibir. Segera, tatapannya berubah menjadi dingin. Mengangkat kedua telapak tangan, roh pertarungan sihir guntur meledak menjadi raungan gemuruh. Saat petir abu-abu dan hitam berkumpul dalam hiruk pikuk, berubah menjadi tombak petir besar di tengah lapisan awan petir. Petir abu-abu dan hitam mengular di sekitar tombak, seperti ular sanca besar. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Qin Ling tidak berniat menguji kemampuan Mu Chen. Upaya pertamanya adalah menggunakan serangan yang kuat, berusaha untuk menang dengan kecepatan tercepat, untuk mengalahkan pasukan 9 meter. Tombak sihir petir. Mencengkeram tombak, Qin Ling melemparkannya ke bawah dengan keras. Tombak petir abu-abu dan hitam besar tiba-tiba meledak, menghancurkan ruang. Dalam sekejap, itu muncul di ruang di atas pasukan 9 meter. 90 meter. Segel Mu Chen berubah. Saat lautan bergulung dengan gejolak, bulu obsidian besar melonjak keluar, berbenturan langsung dengan tombak petir. Ledakan. Raungan keras bergema, saat gelombang fluktuasi yang hebat berkecamuk. Meskipun itu bergolak seperti badai dengan sekuat tenaga, itu tidak bisa menghilangkan semangat juang agung dari kedua belah pihak. Melihat langkah pertama gagal, pandangan Qin Ling masih tetap tenang. Dia kemudian mengganti segelnya dalam sekejap, secepat kilat. Semangat bertarung yang luar biasa mengamuk dengan keras, karena banyak tombak petir besar bergabung menjadi bentuk. Memenuhi langit hanya dalam beberapa saat. Banyak pria kuat merasa ngeri, dan kulit mereka merinding saat melihatnya. Jika itu adalah penguasa kelas 3 lainnya, yang telah melakukan serangan dengan intensitas seperti itu sendirian, itu akan membutuhkan usaha yang luar biasa. Namun, Qin Ling sepertinya melakukannya dengan mudah. Ini adalah kekuatan yang menakutkan dari semangat juang. Pergilah. Dengan jentikan jarinya, tombak petir menyerbu ke depan. Dengan setiap tindakannya, gunung-gunung runtuh dan bumi hancur. Bahkan langit dan bumi redup dibandingkan dengan auranya yang luar biasa dan sikapnya yang mengesankan. Namun, menghadapi rentetan serangan ini, Mu Chen tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun sidang sihir petir lebih kuat jumlahnya, dia memiliki keuntungan dalam memahami dan memanipulasi semangat juang. Jadi, jika Qin Ling mencoba menggunakan semangat juang untuk membanjiri dan menekannya, itu akan menjadi upaya sia-sia untuk mengalahkannya. Mu Chen segera mengendalikan 9 jiwa pertarungan neter saat melonjak, berubah menjadi gelombang yang bergolak dan bertabrakan dengan keras dengan tombak petir yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, geraman yang mengamuk terus berdering di langit. Di sana, badai berkecamuk, memutar dan merusak seluruh ruang. Di bawah mereka, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat langit yang meledak. Duel antara kedua belah pihak jelas merupakan pertarungan semangat juang. Juga, siapapun bisa melihat bahwa Qin Ling, yang meluncurkan rentetan serangan sengit, tidak mendapatkan keunggulan sedikitpun. Faktanya, setiap serangannya diblokir oleh Mu Chen, jadi dia tidak bisa maju bahkan 1 inci pun. Adegan ini menyebabkan banyak orang terkesiap kagum, karena reputasi sidang sihir guntur telah menyebar jauh dan luas selama bertahun-tahun, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan oleh mereka. Namun, kekuatan ganas itu akhirnya diblokir dan dilawan hari ini. Pada saat ini, bahkan jika pasukan 9 meter tidak dapat menghancurkan sidang sihir guntur, mereka setidaknya bisa mengepung mereka. Jadi, sepertinya komandan baru istana 9 meter memang mampu. Gemuruh. Di langit, fluktuasi energi spiritual yang hebat berkecamuk selama lebih dari 10 menit, lalu akhirnya berhenti secara bertahap. Qin Ling juga menghentikan serangan ganas yang tidak masuk akal ini, karena dia tahu bahwa, jika dia melanjutkannya, itu hanya akan memperpanjang hasil yang tak terhindarkan. Kunci untuk memenangkan pertempuran militer apapun untuk semangat juang harus tepat dan cepat. Jika jumlah pasukan besar, seseorang harus menang secara kuantitas.
Jika itu adalah kampanye pengepungan dan penindasan, taktiknya secara alami adalah menjebak musuh. Terlepas dari itu, dalam hal kemenangan atau kekalahan, pasukan harus menggunakan cara terkuat untuk mengalahkan pihak lain untuk setiap situasi, sehingga menghancurkan keinginan mereka untuk bertarung dan meraih kemenangan. Saat ini, semangat juang pasukan 9 Neter tidak jauh lebih lemah dari sidang sihir guntur. Karenanya, terus bertarung seperti ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Jelas, hasil ini bukanlah yang diinginkan Qin Tiangang atau Qin Ling. Tatapan Qin Ling berkedip, bibir tipisnya tampak lebih berbahaya. Apa masalahnya? Apakah kamu tidak ingin melanjutkan? Mu Chen tersenyum, melihat Qin Ling telah menghentikan serangannya. Qin Ling menatapnya dengan dingin, sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Wah, saya harus mengakui bahwa Anda memang memiliki bakat dalam hal semangat juang, tapi, saya harus mengatakan, Anda masih belum berpengalaman." Saat dia selesai berbicara, seringai gelisah muncul di bibir Qin Ling. Melihat senyumnya, Mu Chen merajut alisnya, dan mengerutkan kening, kegelisahan mengalir di dalam hatinya. Pada saat ini, Qin Ling mengepalkan tinjunya, dan batu petir abu-abu dan hitam berkilauan muncul di tangannya. Saat dia menggenggamnya dengan kuat, petir itu meledak di genggamannya. Ledakan, guntur abu-abu dan hitam meledak dan meresap ke atmosfer. Guntur dan kilat menyebar dengan liar, tetapi tidak menimbulkan bahaya. Namun, ekspresi Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi tiba-tiba. Dia telah menyadari bahwa petir itu bertindak sebagai medan kekuatan besar. Di dalamnya, semangat juang yang berkumpul di sekelilingnya menghilang dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen menatap Qin Ling dengan dingin, saat dia menyadari bahwa roh pertarungan sihir petir yang berkumpul di sekitarnya juga menghilang dengan cepat. Jelas, mereka berdua sedang terpengaruh di arena petir. Apa yang orang ini lakukan? Hehe, apa kamu sadar kalau kamu tidak bisa lagi memicu semangat juangmu? Qin Ling melirik Mu Chen, lalu bertepuk tangan dengan gembira. Ini adalah kristal sihir guntur, dan dengan hubungannya dengan gunung sihir guntur, itu dapat mengembangkan medan kekuatan petir. Di arena ini, bisa menyebabkan gangguan parah pada semangat juang. Jadi, kita tidak bisa lagi memicu semangat juang, setidaknya selama kita ada di sini. Petik 2. Mu Chen mengerutkan alisnya dan menutup matanya untuk mendeteksi semangat juang. Memang, dia menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mengganggu dirinya, dan dia tidak dapat melindungi dirinya dari gangguan itu dengan kekuatannya yang sekarang. Keributan menyebar di dalam pasukan 9 Neter. Jika Mu Chen tidak dapat memicu semangat juang, maka pasukan 9 Neter akan menjadi tidak berguna. Ini karena Mu Chen adalah jiwa dari pasukan 9 Neter, satu-satunya yang bisa mengendalikan semangat juang. Begitu pasukan kehilangan semangat juangnya, mereka mirip dengan tentara yang tersesat atau dibubarkan. Apa yang terjadi? Banyak pria kuat telah menemukan tempat itu, dan banyak yang menyuarakan keraguan mereka, beberapa dengan lantang, beberapa hanya dalam pikiran mereka. Apa yang sedang dilakukan Qin Ling? Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa memobilisasi semangat juang dari sidang sihir petir untuk melancarkan serangan. Sekarang, Anda telah kehilangan pasukan 9 Neter, dan juga, saya telah kehilangan sidang sihir petir. Qin Ling tersenyum pada Mu Chen, sebelum menunjuk padanya, lalu pada dirinya sendiri. Sekarang, hanya tinggal kamu dan aku yang tersisa. Saat dia selesai berbicara, semua orang akhirnya mengerti maksudnya. Mu Chen, yang telah kehilangan pasukan 9 Neter, hanyalah penguasa kelas 2, tetapi Qin Ling masih seorang penguasa kelas 3 yang memiliki reputasi baik. Mu Chen secara alami mampu bertarung pada level yang sama dengan Qin Ling, selama dia mendapat dukungan dari semangat juang 9 Neter Troop. Tapi sekarang dia dirampas, kemampuan Mu Chen akan kembali ke bentuk aslinya. Padahal sebelumnya, kedua belah pihak berada di garis start yang sama. Namun, dengan hilangnya semangat juang, celah itu semakin lebar. Ini pasti motif sebenarnya Qin Ling selama ini. Tercela, Tang Bing menggertakkan giginya dan membentak dengan marah, sebelum tatapannya berubah menjadi dingin. Dia memerintahkan dengan dingin, lakukan. Hancurkan sidang sihir petir. Petik 2. Di belakangnya, berbagai kekuatan wilayah Daluo bersiap untuk pergi. Saat mereka mendengar perintah itu, mereka tidak bisa menahan lebih lama lagi. Saat mereka melaju, energi spiritual meledak di cakrawala dan suara pertempuran terdengar di seluruh dunia. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit,
menyerbu ke arah Gunung Sihir Guntur, berusaha untuk memusnahkan mereka. Blokir mereka. Melihat pemandangan yang semakin maju, pasukan 100 wilayah pertempuran segera menyerbu ke depan. Mereka semua mengerti bahwa, saat ini, dua pertempuran di langit terkait erat, dan sekarang Qinling telah membuat jebakan untuk Mu Chen. Selama mereka bisa menghentikan serangan ofensif pihak lain, kemenangan perang akan menguntungkan mereka. Pada titik ini, mundur bukanlah pilihan. Arus deras yang mengerikan berkumpul di langit, dan seluruh dunia mulai bergetar. Ledakan, ledakan, konfrontasi antara kedua belah pihak ini telah menimbulkan keributan yang kacau. Pertarungan yang tak terhitung jumlahnya antar sisi menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang kuat, membuat bumi bergetar terus-menerus. Satu gunung demi gunung direduksi menjadi bubuk dalam gencarnya bentrokan antara energi spiritual. Retakan besar, sedalam jurang, terbelah di tanah. Di langit, Qinling melipat tangannya di depan dada, saat dia membiarkan energi spiritual merajalela di bawah. Tatapannya dingin dan meresahkan, saat dia bertatapan dengan Mu Chen, senyum jahat terbentang di wajahnya. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Mu Chen menatap Qinling, alisnya yang terjalin erat perlahan-lahan rileks. Dia tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, tidak menggunakan semangat juang, sebenarnya, itulah yang saya inginkan. Setelah mendengar kata-katanya, murid Qinling berkontraksi dan tatapannya menjadi ganas. Dia tidak percaya bahwa dia masih memberontak dan membalas. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Kelas 2 melawan kelas 3. Medan kekuatan petir emas menyebar di langit dan menyelimuti seluruh wilayah. Mu Chen menatap bidang kekuatan petir. Bertentangan dengan harapan Qinling, tidak banyak kepanikan yang terlihat di wajah muda Mu Chen. Gangguan semangat juang. Mu Chen tersenyum. Mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada Qinling, yang sedang melipat tangannya, dan rasa dingin melintas di matanya. Sampai batas tertentu, tindakan Qinling sebenarnya sesuai dengan keinginannya. Meskipun Mu Chen bisa mendapatkan beberapa keuntungan dengan mengandalkan kendali dan pemahamannya tentang semangat juang, pasukan 9 neter memiliki dasar yang lemah, dan sidang sihir guntur juga jauh dari biasa. Oleh karena itu, jika dia hanya mengandalkan semangat berjuang 9 neter pasukan, dia sebenarnya tidak yakin apakah dia bisa menang. Dia hanya bisa menjaga agar pertempuran tetap berjalan. Namun, jika keduanya kehilangan semangat bertarung, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mungkin di mata orang lain ini akan menjadi peristiwa yang mengerikan bagi Mu Chen. Bagaimanapun, dia hanya seorang penguasa kelas 2, sementara Qinling adalah kelas 3. Namun bagi Mu Chen, peluang menang mulai benar-benar meningkat saat mereka kehilangan semangat juang. Mu Chen merasa sangat bermasalah berurusan dengan Qinling ketika dia memiliki jemaah sihir petir, tapi sekarang, tanpa jemaah sihir petir sebagai perisainya, Qinling sebenarnya menjadi kurang berbahaya menurut pendapat Mu Chen. Sepertinya kamu sangat tenang. Qinling berdiri di udara dan melipat tangannya. Petir hitam kelabu melintas di sekelilingnya dan di belakangnya, dan ruangan itu beriak. Seolah-olah lautan luas telah muncul, dan tekanan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti langit. Fisik guntur-guntur. Qinling tersenyum. Kemudian tampangnya tiba-tiba berubah dingin, dan tangannya membentuk segel. Tubuhnya benar-benar mulai mengembang dengan kecepatan yang mengejutkan, dan kulitnya dengan cepat berubah menjadi hitam seperti besi. Pembuluh darahnya menggeliat seperti naga di bawah kulitnya. Hanya dalam waktu selusin napas, Qinling berubah menjadi raksasa hitam yang dikelilingi oleh petir abu-abu. Perasaan kuat yang tak terkalahkan menyebar. Jelas, fisik sihir petir yang dibudidayakan oleh Qinling juga merupakan teknik ilahi berbasis kilat yang sangat kuat, pemurnian tubuh. Aku bisa merasakan kekuatan guntur di tubuhmu. Anda juga telah mengembangkan teknik ilahi berbasis kilat, tapi Anda menunjukkan keahlian Anda di depan seorang ahli. Bahkan suara Qinling menjadi keras. Raungan itu menyebabkan telinga semua orang sakit. Fisik sihir guntur. Mu Chen menatap tubuh hitam Qinling dengan heran. Kemudian, dia menyeringai tak terkendali dan berkata, lalu hari ini, saya benar-benar ingin melihat siapa yang benar-benar mencoba menampilkan keahliannya di depan seorang ahli. Tangan Mu Chen membentuk segel, dan kilat yang menyilaukan juga meledak tiba-tiba dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya perak terang memenuhi tubuhnya. Jelas, dia telah mengaktifkan fisik Dewa Petir secara ekstrim untuk menjadi yang dialiri listrik.
Meskipun tubuh Mu Chen masih tidak sebesar Qinling setelah mengaktifkan fisik Dewa Petir, raungan guntur yang dalam benar-benar melebihi tekanan guntur yang dibawa oleh Qinling. Hah? Melihat Mu Chen, yang telah dialiri listrik, tampilan Qinling juga menjadi lebih serius. Sebelumnya, dia memang merasakan kekuatan guntur di dalam tubuh Mu Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah aktivasi, guntur yang tampaknya dapat diabaikan benar-benar akan meledak begitu kuat. Tapi ini saja jelas tidak bisa menakuti Qinling. Dia mencibir dan tiba-tiba menginjak kakinya. Tubuhnya yang seperti hantunya muncul tepat di depan Mu Chen. Telapak tangannya menamparkan dengan paksa ke arah kepala Mu Chen. Suara angin dan guntur menyebar ke seluruh tempat, dan serangannya secepat kilat. Dong! Namun, sementara kecepatannya cepat, Mu Chen bahkan lebih cepat dan kasar. Sebelum Qinling bisa mendorong kekuatannya secara ekstrim, Mu Chen mengepalkan tinjunya dan meninju telapak tangan Qinling secara langsung dengan kekuatan yang sombong. Kekuatan yang mengerikan meledak dan menghancurkan ledakan angin yang dibentuk oleh telapak tangan Qinling. Vroom! Meskipun demikian, Qinling bukanlah lawan yang mudah. Bagaimanapun, pengalaman bertarungnya jauh melebihi orang biasa. Melihat bahwa serangannya tidak efektif, kakinya langsung berubah menjadi seberkas petir dan menendang dada Mu Chen terus-menerus, membawa gelombang bayangan dan memecahkan ruang. Tanpa perubahan apapun dalam ekspresinya, Mu Chen juga ditendang seperti kilat dan bertabrakan dengan serangan Qinling secara langsung. Bang! 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 Kecepatan serangan keduanya sangat cepat, orang biasa hanya bisa melihat semua bayangan seperti kilat yang berkedip di langit. Raungan guntur yang dahsyat menyebar dengan liar ke seluruh langit. Hanya dalam waktu 10 napas, keduanya telah menyerang lebih dari 100 kali. Apalagi, mereka berdua hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka. Setiap benturan seperti dua potong baja yang saling bertabrakan. Tabrakan langsung begitu sengit, kelopak mata banyak pengamat mulai bergerak-gerak. Dong! Guntur merobek langit. Kedua sosok yang dipenuhi petir itu bersilangan lagi, dan tinju mereka bertabrakan dengan keras satu sama lain. Seketika, petir keluar dari tangan mereka, dan keduanya terlempar ke belakang. Mu Chen terlempar ke belakang 100 langkah, setelah itu, kakinya menginjak tanah saat dia menstabilkan tubuhnya. Lengannya gemetar, dan lengan bajunya berubah menjadi bubuk yang jatuh dari langit. Di sisi lain, Qinling hanya mencadangkan puluhan langkah. Bagaimanapun, kekuatannya sebagai penguasa tingkat 3 memiliki keuntungan signifikan dalam serangan langsung semacam ini. Qinling melipat dan memutar tangannya, menghasilkan suara tulang yang jelas. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan masam, dan beberapa kejutan bisa dilihat di kedalaman matanya. Ia tak menyangka pemuda di depannya benar-benar bisa melawannya hanya dengan tubuh fisiknya. Dia telah melatih fisik sihir petirnya selama puluhan tahun di jurang sihir guntur untuk dapat memiliki prestasi seperti itu. Namun, fisik yang dibudidayakan oleh orang di hadapannya sebenarnya tidak lebih lemah sama sekali. Dia tidak senang dengan hasil ini. Dia telah mengatur pertempuran untuk menghilangkan semangat juang kedua belah pihak, jadi dia tidak ingin keduanya disandingkan lagi. Beberapa kesuraman melintas di mata Qinling. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tangannya tiba-tiba membentuk segel. Segera, lapisan awan petir muncul di langit. Petir hitam kelabu dengan cepat berkumpul di sekitarnya dan dalam waktu beberapa saat, petir raksasa yang sangat besar muncul di sekitar Qinling. Tubuh surgawi sihir guntur. Ketika raungan rendah Qinling terdengar, raksasa petir itu terbentuk sepenuhnya. Raksasa itu menyatukan kedua telapak tangannya yang besar dan menarik dengan tiba-tiba. Dengan suara sengatan listrik, cambuk petir kelabu kehitaman sepanjang 10.000 kaki terkondensasi. Itu merobek ruang dengan suara vroom dan luka ke arah Mu Chen seperti naga yang marah. Cambuk ajaib guntur. Tubuh Mu Chen gemetar. Cambuk petir besar telah ditembakkan dari luar angkasa dan dengan keras menembus tubuhnya. Setelah mendaratkan serangannya, Qinling tidak senang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening karena dia melihat tubuh Mu Chen menghilang perlahan. Itu hanya bayangan. Vroom! Mata Qinling berbinar. Cambuk petir melesat ke belakang secara tiba-tiba dan terbang ke arah punggungnya, menciptakan busur yang indah di langit. Ledakan. Ruang di belakangnya terkoyak, dan sesosok naga terbang keluar. Saat itu, aura mengerikan yang mengerikan menyembur keluar. Pilar besar Meru demonik menghantam dengan kuat ke arah raksasa petir, melemparkan sepetak bayangan di tanah. Pertengkaran. Cambuk petir sangat cepat. Itu dengan cepat berputar dan mengikat pilar besar Meru demonik.
Petir hitam kelabu memulai korosinya dengan suara sengatan listrik, mencoba memperbaiki pilar setan Meru besar. Mendesis. Di sisi lain, aura tak menyenangkan dari pilar besar Meru demonik juga melonjak dan menahan petir yang mencoba merusaknya. Artefak yang tidak menyenangkan ini tidak buruk. Saya menginginkannya. Qinling menjilat bibirnya dan tersenyum gelap. Cambuk petir tiba-tiba meningkat kekuatannya dan benar-benar menarik pilar besar Meru iblis ke arahnya. Kekuatannya begitu kuat, sehingga meskipun Mu Chen telah mengaktifkan fisik Dewa Petir secara ekstrim, dia tidak bisa bertahan. Bagaimanapun, Qinling sudah memanggil tubuh surgawi berdaulatnya. Kamu ingin barang-barangku. Aku takut itu akan membuat perutmu mual. Petik 2. Wajah Mu Chen menjadi sedingin es. Cahaya keemasan melonjak di matanya, dan sinar keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah. Dalam sekejap, benda langit besar yang sepertinya dibangun dari emas muncul di langit. Matahari raksasa mengambang di belakang kepalanya, membuatnya terlihat sangat kuat. Itu adalah tubuh abadi matahari. Tangan besar dari Grid Solar Undying Body meraih pilar Grid Meru demonik secara langsung dan langsung mengimbangi kekuatan yang kuat. Tidak peduli seberapa keras badan surga sihir petir mencoba, itu tidak bisa menarik pilar lebih jauh. Anda ingin, lalu aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Rasa dingin melintas di mata Mu Chen. Di Grid Meru Demonic Pilar, aura mengerikan yang mengerikan tiba-tiba menyebar dan benar-benar memaksa tangan besar Thunder Magic Celestial Body pergi. The Grid Solar Undying Body melangkah maju. Saat cahaya keemasan melonjak, bahkan langit tampak bergetar. Bang! Cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar seperti cairan dan mengubah pilar setan Meru besar hitam menjadi warna emas yang berkilauan, seolah-olah itu terbuat dari emas itu sendiri. Kemudian, pilar iblis emas, bersama dengan kekuatan yang kuat dari Grid Solar Undying Body, menghancurkan lapisan awan petir di langit dan menghantam secara paksa ke arah kepala badan surga sihir guntur. Tangan pembangkit gunung sihir guntur. Kekuatan mengerikan yang tiba-tiba menyelimuti langit juga menyebabkan ekspresi Qinling berubah secara drastis. Dia tidak bisa mengerti mengapa Mu Chen begitu kuat. Namun, dia tidak bisa ragu. Segera, tangannya membentuk segel, dan tangan tubuh surgawi sihir guntur meninju ke depan. Petir hitam kelabu bercak langit berkumpul dan berubah menjadi telapak tangan petir yang sangat besar. Seolah-olah telapak petir menopang langit, dan itu sama megahnya dengan gunung. Bang! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pilar iblis emas hancur dengan keras. Suara yang mengguncang dan menakutkan menyebar. Badai energi spiritual yang sangat dahsyat mengamuk di langit. Suara itu bahkan menyebabkan medan perang yang kacau di bawah berhenti sejenak. Semua orang menatap langit tak terkendali. Di sana, pilar iblis emas perlahan menekan. Telapak petir besar yang sepertinya bisa menopang langit tenggelam sedikit demi sedikit. Jatuhnya lambat tapi tak terhindarkan. Segera, wajah Qinling menjadi pucat. Retak. Saat wajah Qinling menjadi semakin pucat, suara retakan lembut tiba-tiba terdengar. Mata semua orang menyipit, seolah-olah cahaya keemasan halus mekar di telapak petir. Kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba menjadi lebih terang. Ledakan. Cahaya keemasan turun dari langit dari segala arah. Telapak petir yang kuat meledak. Semua orang tersentak dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Qinling memanggil Thunder Magic Celestial Body, dia malah akan ditekan oleh Mu Chen, yang hanya seorang penguasa kelas 2. Adegan itu jelas tidak ada dalam naskah yang direncanakan Qinling. Kesengsaraan sihir guntur. Pilar iblis emas menghancurkan tangan sihir guntur dan melanjutkan penurunannya. Akhirnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak keras lengan besar yang disilangkan di depan badan surga sihir guntur. Bang! Pada saat tabrakan, terdengar suara keras. Tubuh surgawi sihir petir raksasa segera jatuh dari langit, kakinya menyebabkan dua gunung runtuh. Tubuhnya setinggi 10.000 kaki tenggelam ke dalam tanah, sampai ke pinggangnya, dan banyak retakan besar menyebar dengan cepat. Setelah melihat pemandangan seperti itu, mata semua orang membelalak. Di langit, Grid Solar Undying Body berdiri di udara. Murid emasnya yang bermartabat menatap ke tubuh surgawi sihir guntur, yang telah dihantam ke tanah. Sementara itu, suara ejekan seperti guntur Mu Chen menyebar ke seluruh ruang. Sepertinya ada orang lain yang menunjukkan keahliannya di depan seorang ahli. Di tubuh surgawi sihir guntur, wajah Qinling menjadi gelap. Jelas, dia tidak berharap benda langit berdaulat yang telah dibudidayakan oleh Mu Chen menjadi begitu kuat.
Selama hantaman sebelumnya, bahkan dia merasa agak takut dengan kekuatan yang telah disalurkan. Tubuh surgawi berdaulat yang dibudidayakan oleh Mu Chen pasti tidak biasa. Namun, Qinling tidak tahu asal-muasal dari Great Solar Unding Body. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tidak peduli apa, tidak mungkin bagi Qinling untuk mengaku kalah. Jadi, dia segera mencibir, lalu mengirim tangan besar dari tubuh surgawi sihir guntur menabrak tanah. Dampaknya sangat dahsyat, menyebabkan tanah hancur dan banyak batu-batuan terlontar keluar. Kemudian, tubuh surgawi sihir guntur dibebankan ke langit. Dua benda langit berdaulat besar itu berdiri berhadapan sekali lagi. Di kepala tubuh surgawi sihir guntur, Qinling yang tampak suram melintas. Dia menatap dingin ke tubuh agung matahari yang tak mati, yang tampak seperti Buddha dan mengertakkan giginya tak terkendali. Apa sebenarnya benda langit berdaulat yang dibudidayakan oleh orang ini? Dia hanya penguasa kelas 2, tapi sangat sulit untuk berurusan dengannya dengan tubuh surgawi sihir guntur saya. Mata Qinling berbinar. Qinling, bisakah kamu bahkan tidak menang melawan penguasa kelas 2? Sementara mata Qinling berbinar, raungan yang dalam dan bertanya tiba-tiba menyebar dari langit di atas mereka. Raungan itu dipenuhi dengan sedikit amarah. Itu datang dari Qin Tiangang, yang bertarung sengit dengan Nine Nether. Jelas, dia juga memperhatikan pertempuran yang terjadi di bawah. Dia sangat tidak puas dengan hasil pertempuran itu. Mendengar raungan marah Qin Tiangang, ekspresi Qinling juga berubah. Dia menatap dengan murung ke arah Mu Chen. Menarik napas dalam-dalam, sebelum wajahnya berangsur-angsur kembali tenang. Melihat ekspresinya, Mu Chen sedikit mengernyit. Dia kemudian pindah untuk juga muncul di dekat kepala Great Solar Unding Body. Mata hitamnya terkunci dengan mata Qinling. Mu Chen, karena Anda dapat mencapai sejauh ini sebagai penguasa kelas 2, Anda memang kuat. Tidak heran jika Anda menjadi terkenal di wilayah Daluo. Qinling menatap Mu Chen, suara rendahnya menyebar ke seluruh angkasa. Tapi, pertempuran hari ini adalah pertempuran yang pasti akan kalah. Beberapa rasa dingin melintas di mata Qinling. Karena, kami memiliki keunggulan topografi. Mendengar ini, murid Mu Chen berkontraksi tak terkendali. Tangan Qinling dengan cepat membentuk segel. Kemudian, telapak tangannya tiba-tiba menempel di udara. Ketika dia melakukan ini, suara rendahnya sudah mulai menyebar ke seluruh langit. Tempat sihir guntur, kesengsaraan guntur yang menghancurkan dunia. Ketika suara dalam Qinling memenuhi area tersebut, tubuh Mu Chen tiba-tiba menegang dan hati-hati memenuhi matanya. Dia tidak pernah meremehkan Qinling, terutama ketika dia tahu bahwa Qinling memiliki keunggulan temporal dan topografi dalam pertempuran ini. Ledakan, ledakan, samar-samar, suara guntur terdengar dari kejauhan. Semua orang mengangkat kepala mereka serempak. Mereka menatap langit, mencoba menemukan asal-usul guntur. Tanah juga sedikit bergetar saat ini, getarannya perlahan menjadi semakin keras. Mu Chen juga menatap langit. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menundukkan kepalanya. Matanya tertuju pada tanah di bawah, karena dia baru saja menyadari bahwa suara guntur sebenarnya datang dari bawah tanah. Hati-hati, dia berteriak pada pasukan dari wilayah Daluo. Ledakan, saat dia selesai berteriak, tanah tiba-tiba terkoyak. Kolom petir besar abu-abu hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan ganas ke langit seperti naga yang marah. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam waktu beberapa saat, petir kelabu kehitaman memenuhi seluruh wilayah. Tiang petir berwarna abu-abu hitam begitu tinggi, bahkan bisa terlihat jelas dari jarak jutaan kaki. Pemandangannya sangat spektakuler. Qinling berdiri di tubuh surgawi sihir guntur. Dikelilingi oleh tiang petir abu-abu hitam yang tak terhitung jumlahnya, dia tampak seperti iblis yang menakutkan dan bersinar. Tangannya membentuk segel lagi. Sementara itu, telapak tangan besar dari tubuh surgawi sihir guntur menutup bersama. Ledakan. Ketika dia selesai melakukan ini, petir abu-abu hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit berliku-liku dengan ganas, sebelum akhirnya menyatu di antara tangan-tangan badan surgawi sihir guntur dalam sekejap liar. Pertengkaran. Petir yang menakutkan mulai mengamuk. Suara sengatannya menyebabkan wajah semua orang menjadi serius, karena sepertinya ada kekuatan penghancur yang terpancar dari petir. Kekuatan itu cukup untuk langsung membunuh penguasa kelas 3. Karenanya, ini adalah serangan yang sangat fatal. Lebih tinggi di langit, dua sosok bersentuhan, lalu segera mundur satu sama lain.
9 neter muncul dari pertemuan itu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia melihat ke bawah dari atas, rasa dingin sekarang melonjak di wajahnya yang sudah sedingin es. Haha, Tuan 9 neter, menurutmu sangat mudah untuk menjatuhkan sekte sihir petirku. Kali ini, kamu akan membayar kesombonganmu. Qin Tiangang tertawa. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Rasa dingin yang menakutkan keluar dari tubuh 9 neter. Suaranya sedingin es. Meskipun kamu memiliki kekuatan binatang dewa, kamu hanyalah penguasa kelas 4 dan hanya bisa menandingi aku secara seimbang. Sekarang, kamu bisa melihat anak itu berubah menjadi abu. Qin Tiangang mencibir. 9 neter menghirup udara dingin. Saat ini, tampaknya ada pandangan yang sangat berbahaya di matanya yang panjang dan sipit. Tangannya mengepal perlahan dan suaranya yang dingin menyebabkan tawa Qin Tiangang berhenti tiba-tiba. Siapa yang memberitahumu bahwa aku masih kelas 4 berdaulat? Cahaya redup bersinar dari mata 9 neter. Dia melangkah maju, dan badai energi spiritual yang sangat menakutkan meledak dengan liar. Bayangan 9 neter Wordbird yang ada di belakangnya juga berkembang pesat pada saat itu juga. Tubuhnya sedikit gemetar dan sepasang sayap raksasa yang anggun menjulur dari punggungnya. Membuka sayapnya dengan lembut, dia tampak seperti malaikat yang jatuh dari 9 neter Word. Kelas 5 berdaulat, ekspresi Qin Tiangang berubah drastis. Dia tidak berharap 9 neter telah menyembunyikan kekuatannya, hanya untuk melepaskan kekuatan aslinya sekarang. Meskipun mereka berdua sama-sama kelas 5, 9 neter belum pernah bisa menandingi dia secara merata. Namun, saat ini, kekuatannya meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dia jelas bukan tandingannya. Bahkan jika kamu juga seorang penguasa kelas 5, jangan pernah berpikir untuk pergi dan menyelamatkan anak itu sekarang. Beberapa keganasan melintas dengan liar di mata Qin Tiangang. Lalu, dia tersenyum brutal. Menghentakkan kakinya, raksasa petir yang berukuran ribuan kaki muncul di sampingnya. Itu juga tubuh surgawi sihir guntur. Namun, tubuh surgawi sihir petirnya jelas jauh lebih kuat daripada Qinling. Qin Tiangang juga menyadari bahwa 9 neter tampaknya sangat menghargai Mu Chen. Bagaimanapun, dia bahkan bersedia untuk mengungkapkan kekuatan tersembunyinya untuknya. Saat ini, Qinling sudah melakukan serangannya. Selama dia bisa menghentikan 9 neter untuk sementara waktu, Mu Chen pasti akan mati. Dia cukup yakin tentang kemampuannya untuk mencegah 9 neter setidaknya untuk sedikit. Aku ingin kamu melihat anak itu berubah menjadi abu. Qin Tiangang tertawa ganas. Kemudian, telapak tangan raksasa dari benda langit menyapu 9 neter dengan kekuatan besar. Wajah 9 neter tampak sedingin es. Dia melihat ke bawah dan mengertakkan gigi. Mu Chen, tunggu sebentar, aku datang. Sayap di belakang punggungnya tiba-tiba mengepak. Di saat yang sama, serangan mengerikan juga melanda seperti badai. Di bawah pertempuran ini, Qinling juga sepertinya merasakan sesuatu, menyebabkan dia melihat ke atas. Kemudian, dia mencibir ke arah Mu Chen dan berkata, "Sekarang, jangan berharap ada yang datang dan menyelamatkanmu. Kali ini, kamu pasti akan mati." Petik 2. Penampilan Qinling dingin dan dia tiba-tiba membentuk segel. Seni sihir guntur, kesengsaraan sihir guntur. Gemuruh. Suara guntur meledak di langit. Matahari kilat setinggi 10.000 kaki naik secara bertahap dari tangan badan surgawi sihir guntur. Energi spiritual di seluruh tempat menjadi sangat ganas, fluktuasinya menyebabkan semua orang merasa ketakutan. Mati. Wajah Qinling perlahan menjadi pucat. Kemudian, jarinya menunjuk ke udara dan tampangnya kejam. Ledakan. Suara guntur meletus dari petir matahari. Detik berikutnya, di bawah tatapan heran banyak orang, itu merobek langit dan berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu hitam, terbang langsung ke arah Mu Chen. Kecepatannya yang luar biasa tidak bisa dihindari. Dari bawah, Tang Bing melihat pemandangan itu, wajahnya menjadi pucat. Gemuruh. Guntur yang keras bergemuruh di langit, kekuatannya yang menakutkan menyebabkan kulit Mu Chen terluka. Namun, dia tidak mencoba menghindarinya. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya, mengunci pandangan mata hitamnya ke matahari kilat. Kemudian, dia melihat ke bagian langit yang lebih tinggi. Dia bisa merasakan nafas 9 neter agak tidak rata dan berat. Dia khawatir itu karena dia mengkhawatirkan situasinya saat ini. Mu Chen mengepalkan tinjunya perlahan, lalu menutup bibirnya dengan kuat. Kemudian, matanya tertutup secara bertahap.
Jangan khawatir, Nine Nether, saya tidak akan menjadi penghalang bagi Anda. Mu Chen duduk bersila di dekat kepala Grid Solar Unding Body, sementara pikirannya terfokus pada pusat alis Grid Solar Unding Body. Di sana, kristal surya besar diselimuti kekuatan yang kuat. Retak, The Grid Solar Crystal tampaknya telah memperhatikan aktivasi dari pikiran Mu Chen, karena retakan kecil muncul tiba-tiba dan tanpa suara. Saat itu, cahaya keemasan menyilaukan keluar darinya dengan liar. Jepret, The Grid Solar Crystal akhirnya benar-benar terbuka. Cahaya keemasan menyilaukan yang begitu terang sehingga bisa merobek kegelapan tiba-tiba menyapu dari tengah alis Grid Solar Unding Body. Kemudian, semua orang merasakan fluktuasi energi yang mengejutkan meledak dari tubuh abadi matahari. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka di tengah semua keributan.